Assalamualaikum, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas mengenai soal nomor 6, yaitu tentang klasifikasi sistem ASTO dan USGS, di mana nanti kita akan mengklasifikasikan suatu tanah melalui sistem ASTO dan USGS. Yang pertama akan kita bahas adalah sistem klasifikasi ASTO atau American Association of State Highway and Transportation Official. Sistem klasifikasi di tanah sistem ASTO ini pada mulanya dikembangkan pada tahun 1929 sebagai Public Road Administration Classification of System, guna mengklasifikasikan tanah untuk pemakaian lapisan dasar jalan raya. Sistem ini pada mengklasifikasikan tanah ke dalam kelompok A1 sampai A7. Kelompok A1 dianggap yang paling baik, yang sesuai dengan lapisan dasar jalan raya. Tanah-tanah yang diklasifikasikan dalam kelompok A1, A2, dan A3 merupakan tanah yang berbutir kasar, di mana yang lolos saringan 200 itu kurang dari 35%, sedangkan tanah yang lebih dari 35% itu termasuk klasifikasi kelompok A4, A5, A6, dan A7. Selanjutnya, berikut adalah tabel klasifikasi tanah dengan sistem ASTO. Dari langkah awal dalam menentukan suatu klasifikasi tanah, itu pertama kita harus lihat saringan 200-nya. Apabila dia lebih kecil dari 35% lolos saringan 200, maka dia termasuk klasifikasi tanah berbutir. Di sini berarti antara A1, A2, dan A3. Sedangkan apabila dia lebih dari 35% yang lolos saringan 200, maka dia termasuk tanah lano lempung. Berarti antara A4, A5, A6, dan A7. A7 ini terdiri dari A75 dan A76. Nah, untuk menentukan apakah dia A75 atau A76, kita lihat nilai PI-nya. Nilai PI-nya. Apabila dia nilai PL atau PI. PI, untuk melihat dia nilainya PI itu kita lihat dari PI, apakah PI lebih besar dari LL kurang 30. Apabila dia PI-nya lebih besar dari LL kurang 30 atau batas cair kurang 30, maka dia diklasifikasikan A75. Nah, apabila dia PI-nya lebih kecil dari batas cair kurang 30, maka diklasifikasikan A76. Nah, untuk NP di A3 ini adalah non-plastis. Nah, untuk melihat saringan yang masuk dalam klasifikasi ini ada 3, yaitu saringan nomor 10, nomor 40, dan 200. Bisa juga dilihat dari batas cair berikut ini, atau PILL dan indeks plastisitas atau PI. Berikut. Nah, dalam berikut adalah sistem klasifikasi dengan sistem USGS. Dalam sistem USGS atau yang disebut dengan Unified Soil Classification System. Nah, dalam sistem klasifikasi ini, secara garis besar tanah dibagi menjadi dalam 2 kelompok, yaitu tanah berbutir kasar dan tanah berbutir halus, yang didasarkan material yang lolos saringan 200. Huruf pertama dalam pemilihan nama kelompoknya adalah merupakan singkatan dari jenis-jenis tanah berikut: G untuk gravel, S untuk pasir atau sand, M untuk lanau, mu atau silt, C untuk lempung atau clay, dan O adalah organik, dan PT adalah gambut atau peat. Untuk klasifikasinya nanti terdapat 2 huruf. Jadi huruf kedua dari klasifikasi tanah dinyatakan dengan istilah
apakah dia bergradasi baik atau W, bergradasi buruk atau P atau poor graded, apakah dia low plasticity atau berplastisitas rendah, dan H adalah plastisitas tinggi atau high plasticity. Berarti nanti bisa menjadi GW, GP, GW, GP, atau SW, SP, dan seterusnya. Nah, berikut adalah tabel klasifikasi dari tanah dengan sistem USGS. Nah, di sini terbagi menjadi dua, yaitu di atas ini adalah, samping kiri atas ini adalah apabila dia yang lolos saringan di bawah 50%. Nah, sedangkan yang lolos untuk tanah berbutir halus itu dia lebih dari 50% yang lolos saringan 200. Nah, pertama yang kita bahas adalah tanah yang berbutir kasar yang kurang dari 50% yang lolos saringan 200. Nah, setelah itu kita lihat lagi pada saringan nomor 4. Apabila dia lebih dari 50% yang lolos saringan nomor 4, berarti dia termasuk pasir. Sedangkan apabila dia yang lolos saringan nomor 4 kurang dari 50%, berarti dia termasuk kerikil. Nah, setelah itu, apabila dia termasuk dalam kerikil, langkah selanjutnya adalah menentukan apakah dia itu kerikil bersih atau kerikil kotor, atau dengan kandungan butiran halus. Nah, itu dilihat dari saringan nomor 200-nya. Apabila pada saringan 200 berada di bawah 5%, berarti dia termasuk kerikil bersih. Namun apabila dia di saringan 200 itu yang lolos sebesar di atas 12%, berarti dia bergradasi kotor atau dengan kandungan butiran halus. Sedangkan apabila dia berada di antara 5-12%, maka dia itu dual klasifikasi atau dengan simbol ganda. Nah, untuk kerikil ini diberikan simbol dengan GW, GP, GM, dan GC, di mana GW ini adalah kerikil dengan bergradasi baik, sedangkan GP ini adalah atau gravel poor graded, ini kerikil dengan bergradasi buruk. GM adalah kerikil yang berlanau. Sedangkan GC adalah kerikil yang berlempung. Nah, untuk menentukan, misalkan yang diketahui adalah dia bergradasi, dia termasuk kerikil bersih, berarti antara GW dan GP. Nah, untuk menentukan apakah dia GW dan GP, kita bisa menentukan CU dan CC-nya. Pertama, kita harus menentukan D10, D30, dan D60, di mana sebelumnya kita pernah membahas mengenai D10, D30, dan D60, di mana pada misalnya pada D10 di mana persentase 10 dia berada pada diameter berapa. Begitupun dengan D30 dan 60, sehingga apabila diperoleh, kita langsung masukkan ke dalam rumus ini. Apabila CU yang diperoleh lebih besar dari 4, maka dia termasuk kriteria ini. Apabila CC-nya juga berada antara 1 dan 3, maka dia sesuai dengan kriteria GW. Namun apabila kedua kriteria tersebut atau salah satunya tidak sesuai, maka dia termasuk GP. Berarti dia tidak memenuhi kriteria untuk GW. Nah, untuk kerikil ini, apabila kerikil yang kotor atau dengan kandungan butir halus, berarti dia antara GM dan GC. Nah, untuk menentukan dia GM atau GC itu kita lihat pada batas-batas atau break di bawah ini, pada grafik di bawah ini. Nah, apabila di bawah garis A atau PI-nya lebih kecil dari 4, berarti dia termasuk kerikil berlanau.
sedang kerikil dengan berlano atau mu, sedangkan atau mu atau silt. Sedangkan apabila dia GC itu berarti kita lihat pada grafik batas-batas atau break di bawah ini. Apabila dia berada di atas A atau PI-nya itu lebih besar dari 7, maka dia termasuk clay. Nah, namun apabila dia berada di bawah arsiran di bawah ini, yaitu di bawah persentase di bawah 10% pada grafik PI, apabila dia berada dalam arsir, ini titik ketemunya dengan batas cair dengan PI-nya itu dia diberi simbol double. Jadi CLML atau GMGC seperti itu. Nah, namun apabila apabila dia pasir atau yang lolos saringan nomor 4 itu lebih dari 50%, maka dia pasir. Nah, untuk mencarinya itu hampir sama dengan kerikil di atas ini, hampir sama, namun yang beda adalah pada CU dan CC-nya. Untuk SW, apakah dia sen bergradasi baik atau sen bergradasi buruk, itu sama, beda pada CU. Apabila dia CU-nya lebih dari 6, maka dia sesuai dengan kriteria, dan CC-nya antara 1 dan 3, berarti dia kriteria. Namun apabila tidak, dia itu poor graded atau tidak memenuhi kriteria pada SW, sehingga dia SP atau sen bergradasi buruk. Untuk SM dan SC ini, atau pasir dengan kandungan butiran halus ini, itu sama seperti pengujian di atas tadi yang sudah saya jelaskan pada grafik batas-batas pada diagram plastisitas di bawah ini. Nah, berikut kita menentukan apabila dia berbutir halus atau yang lolos saingan 200 itu berada di atas 50%. Maka kita menentukan LL-nya atau batas cairnya. Apabila batas cairnya kurang dari 50%, berarti dia termasuk klasifikasi ML atau CL ini. Namun apabila batas cairnya lebih dari 50%, maka dia termasuk antara OL, MH, CH, dan OH. OH ini untuk lempung yang organik, dan OL ini untuk lano yang organik. Namun apabila pada soal tidak diketahui organik bahwa tanah ini termasuk organik, maka ini tidak perlu diketahui, diplot lagi, maksudnya masuk kualifikasi lagi. Jadi antara MH dan OH saja. Seperti itu. Nah, untuk misalkan yang diperoleh batas cair itu kurang dari 50%, berarti antara ML dan CL. Nah, cara untuk menentukannya itu kita memplot titik PI dan CL. PI dan LL atau batas cairnya pada diagram plastisitas ini. Nah, kita plot misalkan nilai PI yang diperoleh dari soal itu 30%, 34%, 25% lah, 25%. Dan untuk batas cair itu sebesar 54%. Jadi kita buat garis dari titik antara 20 dan 30 ini kan 25. Berarti kita buat garis lurus dan menarik garis dari 54 tadi. Berarti di sini kurang lebih antara 50 dan 60. Tarik garis lurus, berarti kira-kira dia bertemu di sini, di bawah garis A. Itu berarti dia termasuk mu atau silt atau tanah yang berlanau. Maka dia termasuk klasifikasi ML, seperti itu.
Nah, apabila dia Lano dan lempungnya batas cairnya itu lebih besar dari 50%, itu berarti dia antara OL, MH, CH, dan OH. Nah, untuk menentukannya itu kita bisa memplot titik PI dan LL-nya atau batas cairnya. Seperti itu. Sama caranya. Namun, apabila di soal tidak diketahui apakah dia berorganik atau tidak, itu untuk OL dan OH ini tidak perlu dikualifikasikan. Nah, berikut saya akan membahas dua soal yang saya ambil dari tugas besar, yaitu tugas besar nomor 6, di mana nanti kita akan mengklasifikasikan satu grafik ke dalam dua sistem klasifikasi tanah, yaitu ASTO dan USGS. Nah, dari soal ini saya ambil soal grafik nomor 3, di mana di sini ada dua kurva atau dua sampel tanah ya. Yeah. Nah, dari kurva ini, kurva 1 dan 2 ini kita diketahui ada nilai LL dan PI-nya, di mana nilai LL untuk kurva 1 itu LL 23, sedangkan PI-nya 10. Nah, untuk kurva 2 atau sampel 2, ini soil 2, ini ada 2 LL sebesar 23 dan PI sebesar 8. Nah, langkah yang pertama itu kita menentukan saringan yang lolos pada nomor 4, nomor 10, 40, dan saringan nomor 200. Nah, di tanah 1 atau kurva 1 ini, yang lolos saringan nomor 4 itu sebesar 92. Kira-kira 92. Sehingga di sini 92. Yang lolos saringan nomor 10 itu 90. Yang sedangkan yang lolos saringan 40 itu sebesar 84. Nah, yang lolos saringan nomor 200 itu sebesar 38. Nah, untuk tanah 2 atau soil 2 ini, kita juga sama, cari nomor saringan 4, berapa yang lolos, berapa persen. Nah, di saringan nomor 4 ini, untuk tanah 2, yang diperoleh itu pada saringan nomor 4 sebesar 90, nomor saringan 10 itu sebesar 89, nomor saringan 40 itu sebesar 80%, saringan 200 sebesar 19%. Nah, apabila data ini sudah diketahui, langsung saja kita bisa mengklasifikasikannya ke dalam sistem klasifikasi ASTO maupun USGS. Nah, yang ditanyakan di sini, klasifikasikan tanah tersebut dengan sistem ASTO dan klasifikasikan tanah tersebut dengan sistem USGS. Nah, penyelesaiannya yang pertama kita mengklasifikasikannya ke dalam sistem ASTO dulu. Di mana? Nah, di tanah 1. Di tanah 1 tadi kan yang diketahui saringan yang lolos saya kan 200 itu berada di atas 35%. Kita cek lagi. Saringan 200 kan di sini sebesar 38%, berarti dia di atas 35%. Apabila dia beratas 35%, maka tanah ini diklasifikasikan tanah lano lempung, yaitu berarti antara A4, A5, A6, atau A7, seperti yang dibahas sebelumnya pada tabel klasifikasi tanah sistem ASTO ini. Nah, berdasarkan tabel klasifikasi, ini tanah ini masuk dalam klasifikasi kelompok A4. Mengapa demikian? Karena kita bisa ketahui dari nilai LL dan PI-nya, atau dari berapa persentase yang lolos saringan nomor 4, nomor 10, nomor 40 dan 200. Di mana di sini kembali lagi, di sini yang lolos saringan 90 itu lolos saringan nomor 10 itu 90. Nah, kita cek lagi di tabel klasifikasi USGS.
Dan di sini. Nah, untuk saringan nomor 10 kan untuk A3 bisa memenuhi masuk, dan yang lainnya juga masuk A3, 2, dan A4, A5, dan A7. Mohon maaf, kan yang diketahui tadi itu dia tanah lano lempung, berarti antara A4, A5, dan A7. Nah, untuk saringan, langsung saja kita lihat saringan nomor 200-nya. Kan yang minimal itu 36, berarti masuk. Nah, langsung saja kita melihat dari batas cairnya dan PI-nya, di mana yang diperoleh itu LPI yang diperoleh pada tanah saat itu LL sebesar 23 dan PI sebesar 10. Berarti di sini bisa masuk A2. Berarti dia bisa masuk A2. Karena mengapa? Karena di sini yang pertama ini untuk A2, A24 ini maksimal 40, berarti karena yang diperoleh itu sebesar 23, maka dia masuk. Dan untuk PI-nya sebesar 8, berarti dia masuk juga. Nah, berdasarkan tabel klasifikasi ASTO tadi, tanah ini masuk dalam klasifikasi kelompok A4, berarti antara A2, A24, A25, A26, atau A27. Jadi, berdasarkan hasil tadi itu yang masuk klasifikasinya itu adalah A2, A24. Mohon maaf, di sini harusnya A24, bukan A4, A42. Iya, A24. A24 harusnya di sini. Nah, dari hasil ini kita bisa memperoleh GI-nya atau gradasi indeks gradasi atau gradasi indeksnya. Nah, dari persamaan GI ini ada yang diketahui itu dari rumusnya itu F 35 0,2 tambah 0,05 LL kurang 40 ditambah 0,1 dikali F kurang 15 dikali PI kurang 10. Dimana yang diketahui F ini adalah saringan yang lolos pada saringan nomor persentase yang lolos pada saringan nomor 200, di mana yang diketahui yang lolos saringan nomor 200 ini adalah 38%. Sehingga nah, untuk LL itu yang diketahui 23 dan F juga sama 38 dan PI yang diketahui 10. Sehingga hasil persamaan GI yang diperoleh itu 0,34. Ini dibulatkan saja. Nah, karena dia 0,34 maka dibulatkan jadi 0. Jadi tanah ini diklasifikasikan A240 terhadap 0. Seperti itu. Ini A24 ya, bukan A4. Nah, berikut kita membahas untuk soil 2. Nah, karena yang diketahui lolos ayakan 200 di bawah 35%, berarti maka tanah ini klasifikasikan tanah berbutir. Berarti antara A1, A2, mohon maaf Bu, yang tadi itu udah benar, A4 di sini A4. Karena yang tanah yang di atas 30%, 5% itu tanah lano lempung, yaitu antara A4, A5, A6, atau A7, berarti dia A4.
Berarti tanah ini diklasifikasikan A4 terhadap 0. Nah, untuk soil 2, karena yang lolos saya kan nomor 200 di bawah 35%, maka tanah ini diklasifikasikan tanah berbutir, yaitu antara A1, A2, atau A3. Nah, berdasarkan tabel klasifikasi ASTO, tanah ini masuk dalam klasifikasi kelompok 2. Mengapa demikian? Karena kita bisa lihat persentase yang lolos pada seperti tadi pada saringan nomor 10, 40, 40, dan 200, atau karena L dan P-nya diketahui, maka kita juga masukkan. Jadi tanah ini tepatnya berada dalam klasifikasi kelompok A24. Nah, dari situ kita bisa hitung persamaan GI-nya atau gradasi indeksnya, sehingga diperoleh GI sebesar 0,4. Jadi, atau dibulatkan menjadi 0. Jadi tanah ini diklasifikasikan A24 terhadap 0. Seperti itu. Nah, untuk sistem klasifikasi USGS ini, di mana perlu diketahui, dia itu terbagi dua kan, terbagi dua, yaitu apakah dia tanah yang termasuk berbutir kasar atau berbutir halus. Nah, untuk sistem klasifikasi USGS ini, bedanya dengan sistem ASTO adalah pada yang lolos saringan 200, pada sistem ASTO itu 35%, sedangkan untuk USGS ini itu 50%. Nah, kita pertama menentukan pada saringan nomor 200. Nah, yang diketahui di sini, untuk tanah satu kan yang lolos saringan 200 kan 38%, berarti dia di bawah ini kan, di bawah 50%. Di bawah kurang dari 50%, maka tanah ini termasuk tanah yang berbutir kasar. Nah, karena setelah itu kita lihat nomor ayakan yang lolos pada saringan nomor 4. Saringan nomor 4. Nah, pada tanah satu ini yang lolos saringan nomor 4 itu sebesar 92%, berarti di atas 50%. Di atas 50%. Nah, karena saya dari ayakan 4 itu di atas 50%, maka tanah ini termasuk pasir. Dimana yang dibahas sebelumnya, apabila dia di bawah 50% yang lolos ayakan nomor 4, berarti dia kerikil. Namun, apabila dia yang lolos ayakan nomor 4 itu di atas 50%, maka tanah ini termasuk pasir. Nah, setelah itu, kita lihat apakah dia tergolong pasir kotor atau pasir bersih. Nah, karena yang lolos pada ayakan nomor 200 yang lolos di atas 12%, maka pasir ini tergolong kotor atau pasir dengan butiran halus. Nah, untuk mengetahui apakah pasir ini sehingga apabila dia butir halus atau maksudnya tergolong pasir kotor, itu berarti dia di atas 12% kan. Berarti antara apakah dia silt atau mu atau clay, berarti antara SM atau SC. Nah, untuk mengetahui apakah di SM atau SC, itu kita bisa memplot titik LL dan PI-nya pada grafik. Nah, dari persamaan pengujian batas-batas terbaik itu diketahui dari diagram plastisitas, itu diperoleh titik temunya itu di gambar lagi. Nah, yang kita kan LL 23 dan PI 10. LL 23 berarti di sini antara kurang lebih, berarti dia masih di bawah ada, sedangkan PI-nya 10 di sini. Nah, berarti titik temunya itu berada di sini, di atas arsiran ini. Perlu ketahui ya, kecuali dia berada di dalam arsir ini, berarti dia double CL/ML. Itu juga untuk ini
apabila dia berbutir kasar. Nah, sudah diketahui ya titik temunya itu di clay, atau berarti dia termasuk sand clay atau pasir dengan pasir yang berlempung. Nah, yang diketahui karena PI lebih besar dari LL, maka tanah ini termasuk klasifikasi SC. Nah, seperti itu. Nah, berikut kita akan membahas sistem USGS untuk tanah 2 atau soil 2. Karena tanah yang diketahui saringan itu kurang dari 50%, maka tanah ini termasuk tanah yang berbutir kasar. Nah, berarti termasuk butir kasar. Nah, kita tentukan lagi apakah dia termasuk pasir atau kerikil. Karena yang lolos dari ayakan 4 itu di atas 50%, maka tanah ini termasuk pasir. Nah, untuk menentukan apakah dia tergolong bersih atau kotor, kita lihat pada ayakan nomor 200. Nah, yang diperoleh pada tanah 2 ini yang lolos saringan 200 itu di atas 12%, maka tanah ini tergolong kotor atau pasir dengan butiran halus. Setelah itu, untuk mengetahui apakah pasir ini berarti dia tergolong SM dan SC, itu mu atau silt atau clay. Nah, untuk mengetahui apakah pasir ini termasuk golongan SM atau SC, kita dapat memplot titik LL dan PI pada grafik atau diagram plastisitas. Nah, dari hasil pengujian menggunakan batas-batas Hilbert, maka dapat diketahui dari persamaan A itu kita bisa memplotnya. Di sini PI itu 8 dan LL 23. PI 8 dan LL 23. Nah, berarti di sini dia bertemu di dalam arsir. Sehingga apabila dia bertemu di dalam arsir ini, berarti maka dia dipakai simbol double atau CLML atau dengan SMSC. Mohon maaf, di sini kurang SM, Ibu. Ya, di sini. Mungkin presentasi saya mengenai sistem klasifikasi ASTO dan USGS sampai di sini. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Demikian juga saya menutup rangkaian pengerjaan saya mengenai tugas besar 1. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.